Selamat berjumpa kembali dengan saya Wahyu EP YouTube. Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini telah mengubah cara manusia dalam melakukan komunikasi. Salah satunya adalah perkembangan media sosial. Media sosial, orang lebih biasa menyebut medsos, sudah menjadi bagian dari kehidupan untuk memperoleh, membagikan, dan menyebarluaskan informasi. Semakin berkembangnya media sosial, maka masalah keamanan informasi dan privasi juga menjadi hal yang penting saat ini. Media sosial sebagai salah satu sumber bocornya informasi rahasia sudah menjadi hal yang umum saat ini. Tanpa disadari, banyak data mengenai privasi seseorang yang telah bocor di internet. Data privasi yang tersebar bisa disebabkan oleh kelalaian maupun penyedia layanan. Keamanan sistem informasi merupakan aset yang harus dilindungi keamanannya. Keamanan secara umum diartikan sebagai quality or state of being secure to be free from a danger. Saat ini, dunia tengah berada dalam era informasi yang merupakan tahapan lanjutan dari era prasejarah, era agraris, dan era industri. Pada era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan, serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua orang, baik individual maupun organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat informasi telah berfungsi sebagaimana layaknya aliran darah, sumber kehidupan bagi tubuh manusia. Kesadaran akan keamanan dalam bermedia sosial saat ini perlu menjadi perhatian khusus bagi para pengguna media sosial di Indonesia. Kurangnya edukasi akan kesadaran membuat tidak sedikit para pengguna menjadi korban kejahatan cyber atau cybercrime. Tingkat kesadaran akan cyber security di kalangan pengguna 6 besar media sosial di Indonesia, yakni WhatsApp, YouTube, Instagram, Line, Twitter, dan Facebook. Perbedaan signifikan pada tingkat kesadaran akan cyber security di kalangan pengguna media sosial Indonesia yang dipengaruhi oleh perbedaan usia dan domisili. Indonesia saat ini tengah dalam keadaan mendesak cyber security atau keamanan dunia maya karena melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan di dunia maya atau cybercrime di Indonesia sudah mencapai tahap memprihatinkan. Apalagi konten-konten banyak yang tidak memberi manfaat yang baik untuk pemirsa yang masih dalam tahap tumbuh kembang. Namun berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya, cyber security membutuhkan pemikiran yang komprehensif untuk menanganinya. Saya tidak melakukan riset dengan skala besar, hanya di lingkungan kecil tempat saya bekerja. Masih banyak ditemukan beberapa hal sepele yang jika dilakukan akibatnya bisa saja berbahaya. Contohnya, saat login email dalam sebuah komputer di tempat saya bekerja, hampir 100% pengguna melakukan save password pada perangkat. Padahal perangkat tersebut sifatnya umum, siapa saja bisa mengakses. Itu baru satu hal, belum hal-hal lain yang terkadang membuat saya harus mengedukasi kembali, lagi, dan lagi. Tapi entah mengapa, masih saja terulang kesalahan yang sama. Pada era globalisasi saat ini, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan makin luas pemakaiannya di dunia, terutama di Indonesia, membuat masyarakat dimudahkan dalam mengakses internet dimanapun dan kapanpun mereka mau. Dan dari angka tersebut, terbilang 95% menggunakan internet untuk mengakses layanan media sosial. Jumlah pengakses tersebut hanya akan bertambah seiringnya waktu dan perkembangan teknologi internet yang dapat mencakup ke semua daerah di Indonesia sampai ke tempat terpencil sekalipun. Media sosial sebagai sarana terbanyak pengakses di Indonesia membawa banyak dampak positif seperti mudahnya bertukar informasi satu sama lain, melakukan proses bisnis, membentuk opini, dan lain sebagainya. Di samping terdapat dampak positif, media sosial pun memiliki dampak negatif seperti cyberbullying, ujaran kebencian, penyebaran berita hoax, dan lain sebagainya.
Penyalahgunaan media sosial telah menjadi faktor utama dalam penyebaran berita hoaks dan fitnah, ujaran kebencian, provokasi yang berdampak juga kepada keselamatan negara. Kehadiran media sosial juga turut mempengaruhi pola perilaku pengguna media sosial. Mereka bebas berpendapat dan mengutarakan opininya, tetapi di sisi lain, mereka tidak menghiraukan risiko-risiko yang akan terjadi pada dirinya maupun yang lain. Adanya undang-undang ITE pun dirasa masih belum memberikan dampak yang efektif pada pelaku serangan cyber. Cybercrime atau serangan cyber adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Mengutip Touch Target, cybercrime diartikan sebagai aktivitas kriminal yang melibatkan komputer, jaringan, dan perangkat yang terhubung dalam jaringan. Pelaku kejahatan cyber menargetkan data pribadi atau perusahaan untuk dicuri dan dijual kembali. Ancaman kejahatan cyber semakin beragam dan bisa menyerang siapa saja. Menurut penelitian, ada 1.337,7 juta jenis malware yang ditemukan pada tahun 2020. Sementara itu pada tahun 2021 saja, yakni di pertengahan tahun bulan Juni, telah ditemukan 92,45 juta sampel malware. Itu artinya perkembangan serangan cyber semakin meluas dan bisa merugikan siapa saja. Ada berbagai jenis kejahatan cybercrime yang perlu kamu ketahui. Saya rangkum untuk kamu beberapa di antaranya. Pertama, phishing. Phishing adalah contoh cybercrime yang bertujuan untuk mencuri informasi dan data pribadi dari email, telepon, pesan teks, atau link palsu yang mengaku sebagai instansi atau pihak-pihak tertentu. Cara kerja phishing yaitu mengelabui target dengan tipuan yang seolah terlihat normal, padahal mereka tidak sadar bahwa data pribadi miliknya sedang dicuri. Pelaku phishing mengincar data-data sensitif korban seperti kata sandi, informasi kartu kredit, alamat email, dan one-time password atau OTP. Data yang dicuri digunakan untuk tindak kejahatan seperti pencurian, penyalahgunaan identitas pribadi, hingga pemerasan uang. Pasti Anda pernah mengalami ada telepon malam-malam oleh orang asing, bicara tak ada jeda, bla 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 bla, kemudian minta OTP yang masuk melalui SMS. Macam-macam modusnya. Satu kata, jangan pernah percaya. Yang kedua, spoofing. Spoofing adalah penyamaran informasi seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang, seperti dari bank atau pemerintah, untuk tujuan kejahatan cyber. Mirip seperti phishing yang mencoba mencuri data korban. Bedanya spoofing tidak hanya mencuri data, tapi dalam beberapa kasus juga mengirimkan malware berbahaya ke perangkat atau website korban. Ada berbagai jenis spoofing, mulai dari identity spoofing, IP spoofing, DNS spoofing, hingga website spoofing. Yang ketiga, cracking. Cracking adalah percobaan memasuki sistem komputer secara paksa dengan meretas sistem keamanan software atau komputer untuk tujuan ilegal yang mengarah ke kriminalisme. Pelaku cracking melakukan aksinya untuk mencuri, melihat, memanipulasi data hingga penanaman malware. Ada berbagai jenis cracking yang terjadi, misalnya password cracking, software cracking, dan network cracking. Berbagai jenis serangan cracking bisa kamu hindari, misalnya dengan membuat kombinasi password yang unik, menggunakan VPN terpercaya, mengunjungi situs yang sudah menggunakan HTTPS, dan menghindari klik tautan atau iklan di internet. Jika kamu memiliki website bisnis, terutama yang menyimpan data pelanggan, sebaiknya kamu melakukan penetration testing untuk menguji tingkat keamanan dari kejahatan cracking. Yang keempat, serangan ransomware yang sekarang sedang viral. Ransomware adalah tipe malware yang menargetkan perangkat keras untuk mengambil informasi berharga dari targetnya, kemudian menginskripsi dan mengunci file tersebut. Jika ingin membuka atau mengakses kembali data-data tersebut,
pelaku akan meminta uang tebusan ke korban. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tidak segan mengancam akan membuat data tidak bisa digunakan lagi. Jenis cybercrime ini sering mengincar pengguna teknologi rumahan dengan tingkat melek teknologi yang masih kurang. Tujuan akhir serangan ransom adalah untuk memeras korban untuk membayar sejumlah uang untuk dapat mengakses file yang telah dienkripsi. Yang kelima, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah contoh cybercrime dengan membuat lalu lintas server berjalan dengan beban berat hingga tidak bisa menampung koneksi dari user lain alias overload. Serangan yang populer dilakukan oleh hacker ini dibuat dengan cara mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi yang besar. Teknik penyerangan DDoS biasanya dilaksanakan dengan banyak cara, seperti virus dan kumpulan boot yang disisipkan pada malware yang disebut botnet. Yang keenam, injeksi SQL merupakan teknik jaringan injeksi kode dengan memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layer basis data sebuah aplikasi. Contoh cybercrime ini merupakan ancaman nomor satu terhadap keamanan aplikasi web. Hal ini umumnya terjadi akibat pengembang tidak mengimplementasikan filter terhadap beberapa metakarakter yang digunakan dalam sintaks SQL, sehingga penyerang dapat menginput metakarakter menjadi instruksi pada aplikasi untuk mengakses database. Serangan SQL juga dapat terjadi jika backend tidak melakukan setting web application firewall atau intrusion prevention system di arsitektur jaringan dengan baik, sehingga database bisa diakses langsung dari celah kerawanan yang ditemukan. Yang ketujuh, carding merupakan kejahatan melakukan pencurian data informasi kartu kredit milik orang lain. Data tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi atau mencairkan saldo limit kartu ke rekening mereka. Ada dua kategori carding. Pertama adalah card prison, yaitu proses pencurian data dilakukan menggunakan card skimmer atau mesin EDC yang ada di kasir atau tempat-tempat komersial. Yang kedua adalah card not prison, yaitu pencurian data menggunakan akses internet. Biasanya menggunakan email phishing atau hacking untuk mendapatkan data-data pemilik kartu kredit. Kedelapan, peretasan situs dan email. Sesuai dengan namanya, kejahatan cyber yang paling populer ini dilakukan dengan meretas sebuah situs atau email korban serta mengubah tampilannya. Ya, tanda yang bisa kamu lihat bila sebuah website diretas adalah tampilannya yang mendadak berubah. Misalnya halaman situs yang tidak biasanya muncul iklan tidak jelas, bahkan data situs bisa dicuri tanpa disadari. Beberapa cara menghindari peretasan website adalah melakukan backup secara berkala, menggunakan SSL, dan memilih layanan cloud hosting terpercaya yang tentunya telah tersertifikasi keamanannya. Kesembilan, penipuan OTP atau one time password adalah kode yang bersifat sementara sebagai password sekali pakai untuk melakukan proses verifikasi di aplikasi smartphone. Karena kepopulerannya makin meningkat, ancaman pelaku kejahatan cyber yang mencoba mencuri OTP juga kian merebak. Penipuan OTP yang dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan seperti membahayakan akun dan melakukan transaksi keuangan yang tidak sah. Agar kamu terhindar dari penipuan OTP, jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun, baik orang yang dikenal, lebih-lebih yang tidak dikenal. Selain itu, aktifkan fitur two-factor authentication dan selalu waspada link atau tautan yang tidak jelas. Kesepuluh, data forgery atau pemalsuan data merupakan tindakan memalsukan data dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Pemalsuan data biasanya
ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan cara membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku, karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan. 11. Cyber espionage merupakan kejahatan cyber yang memanfaatkan internet dengan memasuki sistem jaringan komputer untuk memata-matai target tertentu. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada kompetitor, lawan politik, atau pejabat negara yang dokumen dan data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi. Cyber espionage biasanya dilakukan dengan memanfaatkan spyware, yaitu software yang diinstal secara diam-diam oleh hacker untuk memantau perilaku online korban. Dengan begitu, semua aktivitas dan data penting bisa diakses tanpa disadari. 12. Pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas termasuk salah satu contoh cybercrime yang harus diwaspadai. Pelaku memanfaatkan identitas palsu secara ilegal untuk melakukan tujuan kriminal. Salah satu contoh kasus ini mungkin Anda ingat pada tahun 2012 dengan adanya jasa pembuatan rekening bank menggunakan data palsu melalui website yang saat ini sudah tidak bisa diakses lagi. Dan diduga website ini memiliki motif aksi pemalsuan identitas dan digunakan untuk kejahatan seperti penipuan online dan pencucian uang. 13. Cyber teroris. Cyber terrorism adalah jenis kejahatan cyber yang merugikan negara, bahkan mengancam keselamatan warga dan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Aktivitas terorisme cyber merujuk pada serangan terhadap komputer, jaringan, dan sistem informasi dengan tujuan mengintimidasi, menekan pemerintah, atau untuk kepentingan politik tertentu. Salah satu contoh kasus cyber terrorism adalah serangan virus I Love You pada tahun 1999 yang ditemukan pertama kali di Filipina. Virus ini diperkirakan memasuki 10 juta komputer dan menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar tentunya pada jaringan komputer di Malaysia dan beberapa negara Eropa, termasuk Hong Kong dan Amerika Serikat. Keamanan sistem informasi merupakan aset yang harus dilindungi keamanannya. Keamanan secara umum diartikan sebagai quality or state of being secure to be free from a danger. Untuk menjadi aman adalah dengan cara dilindungi dari musuh dan bahaya. Bagaimana caranya? Physical security, personal security, dan operation merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Pada physical security yang memfokuskan strategi untuk mengamankan pekerja atau organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Personal security yang overlap dengan physical security dalam melindungi orang-orang dalam organisasi, dan operation untuk tujuan tertentu, khusus bagi pemilik data saat informasi ini dikumpulkan. Privasi menjamin keamanan data bagi pemilik informasi dari orang lain. Identification system informasi memiliki karakteristik identifikasi jika bisa mengenali penggunaannya. Identifikasi adalah langkah pertama dalam memperoleh hak akses ke informasi yang diamankan. Security yang identifikasi umumnya dilakukan dengan penggunaan username dan user ID. Autentikasi terjadi pada saat sistem dapat membuktikan bahwa pengguna benar-benar orang yang memiliki identitas yang diklaim. Authorization setelah identitas pengguna memfokuskan strategi untuk diautentikasi. Sebuah proses yang disebut autorisasi memberikan jaminan bahwa pengguna, manusia dan komputernya telah mendapatkan autorisasi secara spesifik dan jelas untuk mengakses, mengubah, ataupun menghapus isi dari sebuah informasi. Accountability. Karakteristik ini dipenuhi jika sebuah sistem dapat menyajikan data semua aktivitas terhadap informasi yang telah dilakukan
dan siapa yang melakukan aktivitas itu. Keamanan mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan, mengurangi privasi dengan memperluas ukuran data online yang dapat diakses oleh klien yang berbeda. Kepercayaan dicirikan sebagai keyakinan bahwa orang, pertemuan, atau perusahaan yang dapat dipercaya. Ini sering memiliki hubungan yang berlawanan dengan perlindungan. Jika dilihat dari fakta bahwa individu perlu mengetahui data orang lain dengan tujuan akhir untuk mempercayainya. Communication Security yang bertujuan mengamankan media komunikasi tentunya, teknologi komunikasi dan isinya, serta kemampuan untuk memanfaatkan alat ini untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Network Security yang memfokuskan pada pengamanan peralatan jaringan data organisasi, jaringannya dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi. Perlindungan pada informasi tersebut dilakukan untuk memenuhi aspek keamanan informasi. Di media digital seperti internet, apapun servis yang digunakan, sedikitnya seseorang telah membuka identitasnya sendiri. Bagaimana dan apa tentang diri seseorang tersebut yang dapat diketahui oleh orang lain. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan guna menjaga privasi ketika berselancar di dunia maya. Yang pertama, mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Pahami dan gunakan fitur setting pengamanan ini seoptimal mungkin. Yang kedua, buat kata sandi sekuat mungkin. Ketika melakukan registrasi online, sebaiknya lakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka dan simbol supaya tak mudah terlacak. Yang ketiga, rahasiakan password yang dimiliki. Keempat, jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Ini memberi peluang bagi peretas untuk mencuri identitas dan mencuri uang. Yang kelima, selalu logout. Selalu ingat untuk keluar dari akun, khususnya jika menggunakan komputer fasilitas umum. Yang keenam, Wi-Fi. Buat kata sandi untuk menggunakan Wi-Fi. Jangan tidak, mungkin saja ada penyusup yang masuk ke jaringan. Ketujuh, jangan berbagi informasi sensitif, yaitu menghindari pembagian informasi yang sifatnya pribadi. Kedelapan, persulit cara login ke akun, yaitu dengan memilih kata sandi yang kuat dan unik, serta menyalakan two-factor authentication. Kesembilan, gunakan aplikasi dengan end-to-end encryption. Ini merupakan fitur di aplikasi chatting untuk menjaga keamanan data pribadi Anda di media sosial. 10. Selalu cek aplikasi, yaitu memastikan sudah memahami berbagai akses yang dibutuhkan oleh aplikasi. 11. 6 poin utama yang harus dipertimbangkan saat menggunakan sistem aplikasi online terkait privasi data, yaitu keamanan dan data perlindungan, kesadaran pengguna pengaturan. 6 poin utama yang harus dipertimbangkan saat menggunakan sistem aplikasi online terkait privasi data, yaitu keamanan dan data perlindungan, kesadaran pengguna, pengaturan kontrol, manajemen risiko, transparansi, dan etika. Lantas, bagaimana cara menggunakan internet yang baik dan aman? Berikut 3 poin penting untuk Anda. Yang pertama, memaksimalkan hal-hal yang positif dan meminimalisir penggunaan secara negatif. Yang kedua, hargai karya cipta orang lain di internet. Biasakan jangan copy-paste sembarangan. Usahakan berikan sumbernya. Yang ketiga, teliti dengan informasi yang ada di internet. Pilah antara informasi asli dan mana yang bohong. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan untuk para subscriber,
Semoga Anda sehat selalu. Salam.